け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Manga Bakuata Windbreaker episode yang ke-39-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada episode ini, kita pun akan diperlihatkan mengenai sedikit potongan kisah masa lalu dari Presiden Game Furin, yaitu Hajime Umemiya. Di mana ini merupakan masa lalu rahasia alias hidden past yang hampir tidak pernah diceritakan oleh Ume kepada semua teman-temannya yang lain. Karena menurut Umemiya, masa lalunya ini sangatlah tidak pantas untuk bisa dijadikan contoh. Jadi berdasarkan hal itu, maka Ume pun langsung memilih Sakura untuk bisa menceritakan tentang kisah masa lalunya. Mengingat Sakura adalah orang yang ditunjuk oleh Ume untuk bisa menjadi penerus dirinya ketika nanti waktunya sudah tiba. Yang artinya, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Sakura supaya dirinya bisa lebih mengenal Ume. Singkat cerita, tepat pada halaman pertama dari chapter yang ke-93, kita pun sekarang bisa melihat dengan jelas bahwa Ume adalah anak normal yang terlahir di dalam keluarga bahagia, di mana Ume memiliki ayah dan juga memiliki ibu yang sangat sayang sekali kepadanya. Tidak hanya itu, Ume juga memiliki adik perempuan yang ada di dalam kandungan dari ibunya, di mana setiap hari Ume pun selalu memegang perut dari ibunya karena Ume sudah tidak sabar untuk bisa segera memiliki adik. Bahkan Ume pun sudah membayangkan bahwa dirinya akan menjadi sosok kakak yang baik dan juga kakak yang akan sangat menjaga adiknya. Namun, setelah beberapa saat berlalu, sebuah tragedi besar akhirnya justru malah terjadi kepada kedua orang tua dari Ume. Di mana, tepat ketika Ume sedang berjalan bersama dengan kedua orang tuanya itu, maka di momen yang sama ini, tiba-tiba saja datanglah satu buah truk besar yang kebetulan pada saat itu sedang kehilangan kendalinya menuju ke arah mereka bertiga. Tapi, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk bisa berlari, akhirnya orang tua dari Ume langsung memilih untuk bisa menyelamatkan Ume seorang. Dengan cara mendorong tubuh dari Umemiya menuju ke arah yang berlawanan supaya Ume bisa selamat. Sebagai gantinya, kedua orang tua dari Ume akhirnya seketika langsung meninggal di tempat. Karena pada dasarnya tidak mungkin mereka bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Nah, mulai dari sanalah hidup dari Umemiya akhirnya seketika langsung menjadi berubah. Di mana kepribadian dari Ume akhirnya langsung berganti menjadi sangat pendiam dan juga sangat tertutup. Ditambah, rambut dari Ume sekarang juga sudah berubah warna. Dari yang awalnya berwarna hitam pekat, sekarang justru malah berubah menjadi keputihan. Bahkan di dalam beberapa kesempatan, Ume pun sering sekali keluar atau sering sekali kabur dari panti asuhannya demi bisa bertarung melawan beberapa anak SMA atau beberapa berandalan dari geng lain, hanya supaya Ume bisa melampiaskan semua emosinya tersebut. Padahal pada masa ini, Ume masih SD alias masih berumur sekitar 8 sampai dengan 10 tahun. Tapi meskipun begitu, kekuatan dari Hajime Umemiya sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Ya, kurang lebih sama seperti Chika Takishi, di mana mereka berdua faktanya sama-sama sudah kuat sejak kecil. Walaupun kenyataannya, cerita masa lalu dari mereka berdua sangatlah jauh berbeda sekali. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama ini, kita pun juga bisa menyaksikan sama-sama bahwa pada akhirnya, Ume pun selalu dibuang dari satu panti asuhan menuju kepada panti asuhan yang lainnya. Mengingat tidak ada satupun tempat yang mau menerima anak nakal seperti Ume. Hingga sampailah Ume pada panti asuhan yang terakhir, yaitu panti asuhan di dalam kota Makochi. Di mana pada tempat ini, Ume pun akhirnya bisa diterima dengan baik oleh semua teman-temannya dan juga para gurunya. Mengingat pemilik dan juga pengurus dari panti asuhan ini adalah mantan presiden dari sekolah Furin pada beberapa generasi yang lalu. Jadi sudah jelas semua kelakuan nakal dari Umemiya bisa diterima oleh orang itu. Nah, suatu malam, ketua dari panti asuhan ini akhirnya langsung bercerita mengenai keadaan dari kota Makochi pada tahun itu. Di mana pada masa ini, kekacauan dan juga kehancuran terjadi di mana-mana. Bahkan pada panel itu, kita pun bisa menyaksikan bagaimana keadaan dari jalanan utama kota Furin pada waktu malam hari. Sederhananya, pintu depan dari rumah penduduk dan juga pemilik toko di dalam kota ini, semuanya sudah dicoret-coret oleh para anak berandalan sesuai dengan lambang fraksi mereka masing-masing, untuk bisa menandakan manakah toko yang menjadi milik mereka untuk bisa dimintai uang. Semua penampakan itu terjadi di dalam seluruh kota tanpa ada satupun pengecualian. Walaupun pada dasarnya pihak kepolisian sudah tahu mengenai hal itu, namun mereka memutuskan untuk pura-pura tidak tahu
Bahkan patroli yang mereka lakukan hanyalah formalitas saja. Mengingat ketika ada para berandalan yang mencoba untuk bisa bertarung di depan mereka, maka polisi dari kota Makoche memilih untuk bisa diam dan juga tidak mau ikut campur. Nah, menariknya, berandalan yang melakukan kejahatan ini semua ternyata bukanlah berandalan dari sekolah lain ataupun para berandalan dari kota lain. Tapi faktanya, para murid dari sekolah Furin lah yang telah menghancurkan kota mereka sendiri. Bahkan dengan penuh kebanggaan, mereka pun sampai menyebut bahwa sekolah Furin adalah sekolah berandalan paling kejam dan juga paling brutal yang ada di seluruh Jepang. Mengingat di dalam praktiknya, Furin tidak hanya bertarung melawan sesama anggotanya saja, atau tidak hanya bertarung di dalam sekolah. Tapi mereka juga mencoba untuk bisa memperluas wilayah kekuasaan mereka dengan cara bertarung melawan kelompok berandalan lain hampir setiap hari dan juga hampir setiap malam. Intinya, Furin dan juga kota Makoche ketika Umemiya masih kecil sangatlah hancur sekali. Sekaligus kota biang kekacauan, atau di dalam teks bahasa Inggrisnya disebut Notorious School of Delinquent. Mendengar perkataan dari guru panti asuhan ini, Ume yang merasa sudah sangat frustasi dengan semua kesepiannya tersebut, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa mengakhiri nyawanya sendiri. Karena menurut pengurus dari panti asuhan yang sampai saat ini namanya sama sekali belum diketahui, para berandalan yang ada di dalam kota Makoche adalah para berandalan yang terkuat. Serta para murid dari sekolah Furin sama sekali tidak pernah terkalahkan di dalam pertarungan jalanan. Mengingat tidak ada satupun orang dari sekolah lain atau tidak ada satupun berandalan dari kota lain yang mampu mengalahkan para pasukan gagak dari sekolah Furin. Nah, berdasarkan hal itu, maka Ume pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa kabur lagi. Demi bisa mencari mereka semua, supaya Ume bisa bunuh diri dengan tenang di tangan dari para berandalan itu. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, maka scene pun kini seketika langsung berpindah. Di mana pada halaman ini, Ume sudah berhasil kabur dari panti asuhannya, akhirnya langsung muncul tepat di jalanan utama dari kota tersebut. Lalu dengan tenang, Ume pun seketika langsung berjalan untuk bisa menghampiri para berandalan itu. Dengan sebuah tujuan untuk bisa memancing mereka, supaya mereka mau mengajar tubuh dari Ume. Tidak hanya itu, karena ketika Umemiya saat ini sudah dekat, maka tanpa pikir panjang, Ume pun langsung melancarkan satu buah pukulan supernya itu menuju ke arah perut dari orang dewasa ini. Hingga pada akhirnya, tubuh dari dirinya seketika langsung menjadi terpental ke belakang. Dan juga, dia pun seketika langsung menjadi terkejut. Di momen inilah, berandalan tanpa nama itu, akhirnya secara refleks langsung melancarkan serangan balasannya menuju ke arah tubuh dari Ume. Dengan cara menyerang tubuh dari Ume dengan menggunakan tendangan kaki kanannya. Sampai di momen ini, sekarang giliran tubuh dari Ume yang akhirnya langsung dibuat menjadi terpental. Menariknya, walaupun pada awalnya orang ini tidak bisa merasakan efek pukulan dari Ume, namun setelah beberapa saat atau setelah tubuhnya sudah menjadi diam, maka tiba-tiba saja dia pun seketika langsung menjadi terjatuh ke tanah dan juga seketika langsung menjadi kesakitan. Bahkan sebelum merintih, dia pun mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya. Sialan, siapa sebenarnya bocah itu? Kenapa anak sekecil dirinya bisa memiliki kekuatan pukulan yang jauh lebih kuat daripada kekuatan pukulan orang dewasa? Padahal pada kesempatan tadi, bocah itu sama sekali belum serius untuk bisa memukulku. Tapi kenyataannya, efek serangan dari bocah itu faktanya sangatlah luar biasa gila. Melihat respon dari berandalan yang kesakitan itu, Ume pun justru malah melotot menuju ke arah mereka semua. Seakan-akan Ume mencoba untuk bisa menantang mereka supaya mereka mau mengajarnya lagi. Para berandalan liar ini akhirnya tanpa pikir panjang, kini langsung mengajar tubuh dari Ume habis-habisan. Mulai dari memukul kepalanya, menendang tubuhnya, bahkan sampai dengan membanting tubuh dari Ume. Namun meskipun begitu, Ume sama sekali tidak berteriak dan juga Ume sama sekali tidak merasa kesakitan. Bahkan pada halaman ini, Ume pun kembali melirik mata dari mereka lagi, demi bisa meminta mereka untuk dapat mengajar tubuh dari Ume jauh lebih keras daripada sekarang. Nah, beruntungnya tepat di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja muncullah salah satu karakter misterius lagi tepat dari arah belakang Ume. Lalu dengan kecepatan penuhnya, dia pun segera melancarkan satu buah tarik tendangan terbangnya itu menuju ke arah tubuh dari berandalan tersebut. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama ini, karakter yang baru saja datang ini akhirnya langsung tersenyum sambil berkata seperti ini kepada mereka. Woi, bodoh! Jika kalian berkumpul di tempat sempit seperti ini, maka sudah pasti aku pun akan menjadi kesulitan untuk bisa lewat. Jadi, cepat pergi dari tempat ini sekarang juga, atau aku akan mengajar kalian tanpa ampun.
Melihat kedatangan dari karakter ini tepat di hadapan mereka semua, maka para berandalan ini pun seketika langsung menjadi terkejut. Karena ternyata orang yang baru saja datang ini adalah salah satu gagak dari sekolah Furin. Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas pertarungan dari mereka saat ini sama sekali tidak akan pernah berjalan dengan mudah. Namun tepat di saat mereka semua ingin memutuskan untuk bisa kabur, maka secara brutal orang yang baru saja datang ini akhirnya segera mengajar tubuh dari mereka semua tanpa memberikan ampun sedikit pun. Sehingga pada akhirnya mereka pun kini berhasil dikalahkan, serta tidak ada satupun dari mereka yang saat ini masih bisa berdiri lagi. Sayangnya, nama dari karakter baru ini sama sekali tidak pernah dimunculkan. Dan wajahnya pun sampai sekarang masih dirahasiakan. Jadi supaya lebih mudah menjelaskannya, maka mari kita sebut saja dia sebagai Minato. Karena model rambut dari orang ini mirip seperti karakter dari manga sebelah. Nah, menarik ya. Walaupun pada dasarnya Minato sudah datang untuk bisa menyelamatkan nyawa dari Umemiya, tapi sepertinya respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah ditujukan oleh Ume. Di mana pada halaman ini, Ume pun dengan penuh emosi akhirnya langsung berteriak menuju ke arah Minato. "Woi, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa dirimu malah mengalahkan mereka semua? Padahal aku sudah datang ke tempat ini dengan sengaja dan juga aku sudah mencoba untuk bisa memancing mereka. Jadi gara-gara kelakuanmu itu, maka sekarang aku pun tidak jadi mati." Mendengar dan juga melihat respon itu dari Umemiya, Minato yang sekarang baru sadar akhirnya seketika langsung membalasnya. "Hah, jadi begitu ya? Ternyata dirimu malah dengan sengaja mencoba untuk bisa mengajak mereka bertarung dan juga sengaja untuk tidak melawan. Jika begini, atau jika memang dirimu ingin cari mati, maka sekarang aku pun akan membantumu melakukannya." Wow, menarik banget ya. Nah, mulai dari sanalah Minato dan juga Ume akhirnya langsung pergi bersama-sama menuju ke atas bangunan dari gedung yang ada di dekatnya. Lalu dengan tenang, orang dari Furin ini akhirnya kembali berkata seperti ini kepada Umemiya. "Baiklah, sekarang cepat lakukanlah dan juga cepat melompatlah. Karena jika dirimu memang ingin mati, maka lakukanlah dengan caramu sendiri, serta jangan mengotori tangan dari orang lain. Jadi mulai dari sini, aku tidak akan menahanmu lagi." Mendengar ucapan itu dari Minato, Ume pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa melompat. Karena pada dasarnya, niat dari Ume untuk bisa membunuh dirinya sendiri bukanlah sekedar main-main. Namun, ketika dirinya sudah menurunkan satu kakinya, maka di momen yang sama ini, Ume pun tiba-tiba saja langsung menjadi teringat dengan beberapa momen terakhirnya tepat sebelum kedua orang tuanya mati akibat ditabrak oleh truk. Di mana pada kesempatan itu, Ume pun bisa melihat dengan jelas bahwa wajah dari kedua orang tuanya justru malah terlihat sedang tersenyum. Berdasarkan hal itu, maka Ume pun seketika langsung mencoba untuk bisa membatalkan niatnya di dalam percobaan bunuh diri ini. Tapi sayangnya, sekarang Ume sudah terlambat. Mengingat tubuh dari Ume sekarang sudah terlempar ke udara, serta dia pun sudah mulai terjatuh dari atas gedung itu. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.